Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini 3 garis cahaya terjalin saat menyinari tubuh mayat iblis. Di bawah cahaya, Kiimo yang menyelimuti tubuhnya langsung mulai mengeluarkan semburan asap putih. Jelas kekuatan gabungan dari 3 harta ilahi yang agung ini memiliki efek penaklukan yang cukup kuat pada Kiimo. Di dalam asap, jeritan menyedihkan terus muncul dari mulut mayat iblis. Dari sini dapat diketahui bahwa pembersihan ini sangat menyakitkan. Dengan ekspresi muram di wajahnya, Lindong terus fokus mengendalikan 3 harta ilahi yang besar ini. Meskipun Kiimo terus menghilang di depannya, dia tidak berani gegabah. Itu karena dia telah menyadari bahwa mayat iblis di depannya berbeda dari yang dia temui sebelumnya. Tato iblis telah terukir di seluruh tubuhnya dan tato iblis ini seperti rantai, menyegel Kiimo dengan kuat di dalam tubuh. Oleh karena itu jika Lindong gagal menghapus tato ini, mustahil baginya untuk menghilangkan Kiimo. Segera raungan yang menyedihkan terus terdengar. Hati-hati, tanda iblis di tubuhku akan menyerang balik. Saat tubuh mayat iblis itu bergetar, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Segera ki hitam jahat keluar dari matanya saat suara yang sangat serak terdengar. Tidak lama setelah suara mayat terdengar, tato iblis yang menutupi seluruh tubuhnya tiba-tiba mulai berkilauan. Dalam waktu beberapa tarikan nafas, di bawah tatapan terkejut Lindong, makhluk itu berubah menjadi makhluk kegelapan berukuran 1000 kaki. Sementara itu matanya dipenuhi dengan ki hitam jahat dan niat membunuh. Manusia bodoh. Setelah makhluk kegelapan itu terbentuk, matanya yang dipenuhi dengan niat membunuh terkunci pada Lindong yang melayang di udara. Setelah melihat ini, Lindong tidak panik sama sekali. Makhluk kegelapan ini terus terbentuk dari tato iblis yang menutupi tubuh mayat iblis. Jika terus bersembunyi di dalam tubuh mayat iblis, akan sangat sulit baginya untuk membersihkannya sepenuhnya. Namun sekarang setelah meninggalkan mayat iblis dengan sendirinya, itu telah memberi Lindong kesempatan sempurna untuk menyingkirkannya. Seketika tombak hitam yang sangat mengerikan mulai terbentuk, dan itu langsung melesat ke arah Lindong. Formasi alam semesta kuno, kontra revolusi. Segera segel tangan Lindong berubah saat raungan rendah terdengar dari mulutnya. Area bercahaya di langit tiba-tiba mulai berputar. Detik berikutnya seberkas cahaya yang mengandung kekuatan desintegrasi menyapu sebelum menabrak tombak api hitam. Pada saat tabrakan, suara yang menghancurkan bumi tidak muncul. Sebaliknya tombak api hitam itu mulai hancur dengan cepat sebelum berhamburan menjadi ketiadaan. Ikat. Setelah berurusan dengan tombak api hitam, Lindong meraung sekali lagi. Garis cahaya yang penuh dengan kekuatan desintegrasi tiba-tiba berubah menjadi ratusan dan ribuan benang cahaya yang menyebar keluar. Detik berikutnya mereka mengembun bersama untuk membentuk banyak rantai bercahaya yang menari dengan mempesona di langit. Dengan tarikan terakhir, mereka mengikat makhluk kegelapan itu. Makhluk kegelapan itu mengeluarkan raungan yang menggetarkan bumi, menyebabkan api hitam mengamuk dan membumbung sangat tinggi. Namun ketika api mencapai ke arah rantai bercahaya yang diciptakan dari kekuatan desintegrasi, mereka benar-benar hancur. Batu leluhur, bersihkan. Ketidakpedulian memenuhi wajah Lindong saat dia menatap makhluk kegelapan berjuang. Segera cahaya putih terang dan lembut langsung muncul dari batu leluhur. Pada saat berikutnya, mereka mengalir ke makhluk kegelapan seperti sinar dari matahari. Kali ini ketika cahaya putih lembut turun ke makhluk kegelapan, rantai mengikatnya meledak sepenuhnya menyebabkan gelombang jahat Kiimo meredup sebelum menghilang. Setelah ledakan gila dan keras, aura makhluk kegelapan yang sebelumnya mengesankan langsung melemah secara substansial. Simbol leluhur melahap, musnahkan. Lindong menatap makhluk kegelapan yang sekarang melemah setelah menerima serangan dari formasi alam semesta kuno dan batu leluhur. Segera dia menarik nafas dalam-dalam.
Kekuatan Yuan meletus dari tubuhnya seperti banjir sebelum mengalir ke simbol leluhur melahap untuk meluncurkan serangan lain. Mengikuti aumam Lindong, simbol leluhur melahap mulai menggeliat dengan cepat. Itu berubah menjadi lubang hitam dengan pekikan. Dia membelah ruang dan seperti pisau melingkar, ia dengan marah menebang mahkota makhluk kegelapan dengan kecepatan yang mencengangkan. Suara teredam bergema saat lubang hitam berputar menembus tubuh makhluk kegelapan. Garis hitam mulai memanjang di tubuhnya. Dengan keras itu terbelah menjadi dua saat jeritan yang sangat menyedihkan segera muncul dari mulut makhluk kegelapan itu. Hancurkan mereka! Dengan tiba-tiba mengepalkan tangannya, mata Lindong langsung berubah menjadi ganas. 3 harta ilahi yang agung diaktifkan sekali lagi. Sial, manusia rendahan, kau benar-benar berani melukai tubuhku. Dalam beberapa tarikan nafas, setengah dari potongan-potongan itu dengan cepat dihancurkan. Dari kelihatannya tampaknya telah menderita luka serius karena Lindong. Raungan kemarahan terdengar dari mulutnya. Namun ketakutan dan teror mulai meletus dari dalam sepasang mata hitam itu. Dengan memutar tubuhnya, ia berubah menjadi kilatan cahaya hitam dan meluncur kembali ke arah mayat iblis. Jelas dia ingin kembali ke tubuh yang terakhir. Namun saat dia bergegas menuju mayat iblis, mata yang terakhir tiba-tiba terbuka. Petir berkilauan di dalam matanya saat gemuruh guntur bergemuruh. Detik berikutnya sambaran petir raksasa keluar dari tubuhnya dengan keras menyerang makhluk kegelapan yang sekarang ilusi. Kau makhluk kotor dan jahat, kau seharusnya tidak datang ke dunia ini. Oleh karena itu kau harus disucikan. Setelah diledakkan oleh sambaran petir, suara acuh tak acuh Lindong tiba-tiba terdengar di belakangnya. Sosok itu segera buru-buru menoleh, hanya untuk melihat 3 cahaya aneh saling terkait menembak lurus ke arahnya. Detik berikutnya mereka memotong tubuhnya. Setelahnya sebuah jerditan tak tertahankan terdengar pada saat ini saat asap hitam tebal naik dari tubuh makhluk kegelapan. Namun saat asap hitam muncul, asap itu menghilang dengan cepat dan makhluk kegelapan itu dengan cepat mengikutinya. Lindong melihat ke arah makhluk kegelapan yang menghilang sedikit demi sedikit di bawah upaya gabungan dari 3 harta ilahi yang besar. Baru kemudian dia menghela nafas lega. Saat ini wajahnya agak pucat. Mengaktifkan dan memanfaatkan ketiga harta ilahi yang agung itu memang menghabiskan sedikit energinya. Setelah menghela nafas lega, Lindong berbalik ke arah mayat iblis yang melayang di udara saat matanya sedikit menyipit. Saat ini tanda-tanda iblis yang awalnya ada di tubuh yang terakhir telah menghilang sepenuhnya. Pada saat yang sama fluktuasi yang kuat mulai perlahan memancar dari tubuhnya. Fluktuasi ini tidak sedikit lebih lemah dari seorang ahli pada tahap kematian mendalam yang sempurna. Pada saat ini pakar dari zaman kuno ini tampaknya telah sepenuhnya mendapatkan kembali pikirannya. Penatua, apakah kita berhasil? Tanya Lindong. Terima kasih anak muda. Sosok perak bersinar perlahan bangkit sebelum dia membungkuk hormat kepada Lindong. Penatua tidak perlu terlalu sopan seperti itu. Karena aku memiliki simbol leluhur melahap, aku secara alami harus melawan Yimo ini, ucap Lindong. Tato iblis di tubuhku telah dihapus. Oleh karena itu sepotong kesadaran yang disegel di sini selama ribuan tahun akhirnya bebas. Namun aku mungkin tidak bisa hidup lama dan aku akan segera menghilang, jawab sosok bercahaya perak itu. Menghilang? Lindong langsung melongo sebelum bertanya dengan tergesa-gesa. Bukankah Ki Yimo di tubuhmu sudah hilang? Kenapa penatua akan menghilang? Hahaha, sepotong kesadaran ini hanyalah bagian sisa dari jiwaku. Setelah disegel selama ribuan tahun, itu telah mencapai batasnya. Jika bukan karena kegigihanku, itu mungkin sudah lama hilang karena korosi dari Ki Yimo, ucap sosok bercahaya perak itu menjawab sambil tertawa. Setelah mendengar kata-kata ini, Lindong sedikit terdiam. Dari pola pikir penatua itu, sepertinya dia sudah menerima kematiannya. Setelah menghela nafas pelan, Lindong bertanya, bolehkah aku tahu nama penatua? Zuo Fei, jawab sosok bercahaya perak itu sambil tersenyum. Anak muda, kau datang ke istana guntur ini untuk berburu harta karun kan? Tempat ini mungkin sudah berubah menjadi gurun. Ya, aku ingin menemukan simbol leluhur petir, jawab Lindong.
Simbol leluhur petir ya? Setelah mendengar jawaban Lindong, Zuofei melongo sejenak sebelum tatapan kenangan muncul di matanya. Dengan suara lembut dia berkata, tahun itu Kaisar Guntur memang mendapatkan simbol leluhur petir. Namun karena itu istana Guntur kami menjadi sasaran Yimo yang meluncurkan invasi skala besar. Apakah Yimo yang menyerang sangat kuat? Hahaha, Yimo kelas raja dan 2 kelas umum. Mereka secara bersamaan menyerang kami, bersama dengan sejumlah besar komandan kelas Yimo. Jawab Zuofei dengan senyum tipis. Seorang raja dan 2 jenderal? Mata Lindong segera menyipit. Yimo kelas raja sebanding dengan ahli puncak di panggung samsara. Adapun Yimo kelas umum itu cukup kuat untuk bertarung secara merata melawan seorang ahli di tahap reinkarnasi. Lindong telah menyaksikan sebelumnya betapa sombongnya seorang Yimo kelas ini selama waktunya di daerah iblis unik. Bahkan seseorang sekuat Ventian harus mempertaruhkan nyawanya hanya untuk menyegelnya. Yimo itu cukup licik. Mereka memilih untuk meluncurkan serangan mendadak tepat ketika Kaisar Guntur sedang mencoba kesengsaraan samsara untuk masuk ke tahap reinkarnasi. Meskipun Kaisar Guntur terluka parah, dia masih berhasil membunuh 2 Yimo kelas umum dan menyegel kelas raja. Sayangnya meskipun dia menyegel Yimo kelas raja itu, Kaisar Guntur membayar harga dengan nyawanya. Ucap Zuofei dengan suara yang dalam. Penatua, apakah simbol leluhur petir masih ada di gua ini? Tidak tahan lagi Lindong akhirnya mengajukan pertanyaan membara di dalam hatinya. Ya, Zuofei menganggukkan kepalanya. Jika aku tidak salah, simbol leluhur petir seharusnya ada di dunia Guntur. Lindong langsung menghela nafas lega. Dari kelihatannya datang ke sini memang keputusan yang tepat. Dunia Guntur? Tanya Lindong. Itu sebuah ruangan yang diukir oleh Kaisar Guntur sendiri. Selain dia tidak ada orang lain yang bisa memasukinya. Ucap Zuofei. Lindong merasa sedikit terpana. Jika dia tidak bisa memasuki apa yang disebut dunia Guntur, bagaimana bisa mendapatkan simbol leluhur petir? Hahaha, kau tidak perlu terlalu panik. Dunia Guntur juga membutuhkan kunci untuk masuk. Selain itu, aku dapat merasakan bahwa kau tampaknya memiliki bagian dari kunci itu di tubuhmu. Ucap Zuofei menjawab sambil tertawa. Kunci? Lindong terkejut. Sebelum buru-buru menarik kunci menara perak dari tas Qian Kunnya. Apakah ini? Melihat kunci menara perak, Zuofei tersenyum dan menganggukkan kepalanya sambil menjawab. Ya, itu bagian dari kuncinya. Jika aku tidak salah, seharusnya ada 3 kunci menara perak. Hanya dengan menggabungkan ketiganya kau bisa mendapatkan kunci yang lengkap. Kemudian kau akan dapat memasuki dunia Guntur dan mencari simbol leluhur petir. Ucap Zuofei. Ini benar-benar membutuhkan 3 kunci menara perak untuk memasuki dunia Guntur. Dahi Lindong mulai sedikit berkerut. Pada saat ini jelas dia sedikit frustasi. Karena menggabungkan 3 kunci menara perak, itu berarti dia perlu mengambil kunci menara perak dari gerbang 9 tenang dan aula langit misterius. Bagaimana cara memasuki dunia Guntur? Tanya Lindong lagi. Aula Guntur berada di tengah-tengah kedalaman gua tempat tinggal. Itulah lokasi paling sentral dari hunian gua ini. Pintu masuk dunia Guntur terletak di sana. Jawab Zuofei. Namun jika aku tidak salah, Aula Guntur seharusnya dijaga oleh 3 Raja Guntur Agung. Ucap Zuofei lagi. 3 Raja Guntur Agung? Tanya Lindong terkejut. Saat itu istana Guntur kami memiliki Tuan Kaisar Guntur sebagai kepalanya. Di bawahnya ada 4 Raja Guntur Agung yang dijuluki Timur Laut dan Barat Laut. Sedangkan untukku, aku adalah Raja Petir Timur. Sedangkan untuk 3 lainnya, mereka mungkin berada dalam kondisi yang sama sepertiku sebelumnya. Namun sampai sekarang, mereka seharusnya benar-benar kehilangan kesadarannya. Ekspresi rumit muncul di wajah Zuofei saat dia menjawabnya dengan lembut. Mendengar kata-kata ini, Lindong tersenyum pahit. Dia jelas menyadari bahwa Aula Guntur ini tidak akan menjadi tempat yang mudah untuk dimasuki. Terlepas dari apa yang disebut dunia Guntur, anak muda, apakah kau bisa mendapatkan simbol leluhur petir akan tergantung pada nasibmu. Namun sebaiknya hindari mengungkapkan simbol leluhur di masa depan. Jika tidak,
Masalah mungkin menemukan jalannya kepadamu, ucap Zhou Fei mengingatkan. Lindong mengangguk. Bahkan faksi sekuat Istana Guntur dilenyapkan. Karena dia sendirian, jika Yimo datang mengetuk pintunya, dia kemungkinan akan berakhir dalam keadaan yang lebih menyedihkan. Itu semua berkatmu aku bisa mendapatkan kembali kesadaranku. Terima kasih banyak. Aku tidak dapat membalas kebaikan ini. Satu-satunya yang bisa aku lakukan adalah memberikan tubuhku kepadamu sebagai ucapan terima kasih. Ucap Zhou Fei tertawa sambil menghadap Lindong. Pada saat berikutnya cahaya kilat yang terang dan gemerlap memancar dari tubuhnya. Samar-samar fluktuasi yang sangat mengamuk mulai perlahan memancar keluar. Saat tubuh Zhou Fei berubah cerah dan gemerlap, inti petir kira-kira di kaki besar berangsur-angsur mengembun dan terbentuk dalam cahaya yang gemerlap. Energi petir yang terkandung di dalamnya tidak diragukan lagi jauh lebih kaya daripada semua inti petir lainnya yang dia dapatkan sebelumnya. Teman muda, terimalah hadiah terakhirku. Hahaha, terima kasih telah membebaskanku. Sosok memudar Zhou Fei tersenyum menatap Lindong. Penatua, istirahatlah dengan tenang. Ucap Lindong dengan hormat membungkuk ke arah Zhou Fei. Setelah Zhou Fei menghilang, Lindong menghirup udara dalam-dalam dan menekan emosi yang berfluktuasi di dalam hatinya. Setelah itu dia mengalihkan perhatiannya ke inti petir yang dipenuhi cahaya kilat di depannya. Selain itu, energi petir yang terkandung di dalamnya bahkan lebih murni dan lebih kuat. Itu sangat kuat sehingga bahkan ekspresi Lindong berubah. Ini memang layak menjadi inti petir yang diaglomerasi oleh tahap ahli kematian mendalam. Ucap Lindong menghela nafas. Mari kita coba dulu dan lihat seberapa banyak yang bisa aku serap. Ucap Lindong lagi. Pada saat ini dia segera duduk di udara. Sebuah pikiran melintas di benaknya sebelum simbol leluhur melahap berubah menjadi lubang hitam di atas kepalanya. Setelah itu lubang hitam berputar perlahan, gelombang demi gelombang kekuatan melahap keluar. Inti petir bergetar hebat di hadapan kekuatan melahap yang semakin kuat dan sombong ini. Segera setelah itu banyak kilatan cahaya terang berubah menjadi sinar gemerlap yang lolos dan mengalir terus-menerus menuju lubang hitam. Setelah beberapa saat, lubang hitam berlama-lama di atas kepala Lindong. Tiba-tiba itu berhenti dan sebuah cahaya petir bersiul dan langsung melilit tubuh Lindong yang duduk di bawah. Cahaya petir mengandung energi petir yang sangat murni. Setelah itu senyum muncul di sudut mulut Lindong. Dia perlahan menutup matanya sementara tangannya membentuk segel pelatihan. Cahaya hijau melonjak di tubuhnya dan dia seperti binatang buas tanpa dasar yang besar, yang terus-menerus menyerap energi petir ke dalam tubuhnya. Tubuh Lindong gemetar hebat setelah energi petir agung ini memasuki tubuhnya. Guntur rendah dan dalam terus dipancarkan dari dalam tubuhnya. Namun hanya Lindong yang dapat dengan jelas merasakan bahwa setelah gemuruh guntur yang meledak, gelombang energi petir murni mulai bergabung dengan anggota badan, meridian, dan tulangnya. Cahaya hijau tersebar di seluruh tubuh Lindong. Keterampilan naga terwujud surga hijau juga telah mendeteksi manfaat dari energi petir dan itu benar-benar mulai beredar dengan sendirinya. Cahaya hijau melonjak dan dengan rakus menyerap semua energi petir yang melonjak ke tubuhnya. Dengan petir yang terus-menerus dipancarkan dari dalam tubuhnya, banyak tato cahaya naga hijau mulai terbentuk dengan kecepatan yang mengejutkan. Pada saat ini simbol leluhur melahap dan inti petir telah dengan jelas membentuk setengah siklus dengan Lindong. Simbol leluhur melahap akan melahap dan menjinakkan energi di dalam inti petir. Setelah itu dia akan terus menuangkannya ke dalam tubuh Lindong, memungkinkan meridian dan tulang di dalam Lindong untuk menyerapnya dengan sempurna. Pada saat ini raungan petir terus bergema di dalam interior kuali pembakaran langit. Sekitar setengah hari berlalu sebelum cahaya hijau berkedip-kedip di atas tubuh Lindong dan perlahan-lahan berkurang. Lubang hitam di atas kepalanya juga secara bertahap berhenti berputar. Mata tertutup rapat Lindong tiba-tiba terbuka. Kedua matanya dipenuhi dengan cahaya kilat dan cahaya hijau tersebar menyebabkan mereka tampak agak misterius. Di dalam uap putih itu, busur petir kecil melintas. Dia mengulurkan kedua telapak tangannya dan itu mungkin untuk melihat bahwa bahkan ada arus listrik kecil yang mengalir di kulitnya. Sebuah kegembiraan melintas di mata Lindong. Dia dengan cepat menutup matanya dan merasakan situasi di dalam tubuhnya.
35. Pada saat ini Lindong menemukan bahwa tato cahaya naga hijau di dalam tubuhnya sebenarnya telah mencapai 35. Saat ini Lindong yakin bahwa jika dia langsung menggunakan 35 tato cahaya hijau ini, kemungkinan dia bisa melumpuhkan Pang Hao dengan satu pukulan. Ini benar-benar barang yang bagus. Ucap Lindong membuka mulutnya dan tertawa. Matanya menatap intip petir di depannya. Terlihat intip petir itu menjadi sedikit redup. Namun itu masih dipenuhi dengan energi petir yang melonjak. Jelas itu masih cukup untuk pelatihannya. Saat ini aku berada di tengah gua. Tidak cocok untuk berlatih di sini lama-lama. Lindong melambaikan lengan bajunya. Segera dia menyimpan intip petir ke dalam tas Qiankunnya. Meskipun dia sadar bahwa kekuatannya akan meningkat jika dia terus berlatih, namun dia tidak punya banyak waktu untuk melakukannya sekarang. Simbol leluhur petir adalah tujuan utamanya. Mari dapatkan simbol leluhur petir terlebih dahulu. Lindong berhenti berlama-lama lebih jauh saat pikiran ini terlintas di benaknya. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Please jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oh iya, jangan lupa untuk share juga ya. Sampai jumpa.